warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabin mubin, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Alhamdulillah, kita semua bisa kumpul kembali di Masjidul Hidayah ini, yang mana saya enggak bosan-bosannya mengingatkan kepada jemaah semuanya, jemaah salat tarawih semuanya, niatkan kumpulnya kita di sini semata-mata ini salah satu bentuk tasyukur binikmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan diniatkan tasyukur binikmah ini Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah berkah, rahmat, maghfirah, anugerah karunia kepada kita semua, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang kedua, diniatkan kumpulnya kita di sini semata-mata niat untuk mengagungkan, menghidupkan, menegakkan bulan Ramadan, yang mana sabda Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala bakal mengampuni dosa-dosanya dari dosa yang telah lalu. Semoga kita semua termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi disampaikan wal asri, demi waktu, demi masa. Wawunya di sini wawu qasam, janji Allah, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali satu yang beriman. Yang beriman. Nah, dalam hal ini saum juga diperintahkan buat yang beriman sama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Bukan ke semua muslim. Kalau ke semua muslim, tentu ayatnya yang disampaikan ya ayyuhal muslimun, akan seperti itu. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu yaitu orang yang beriman. Makanya biar tidak rugi, satu tadi illalladzina amanu, yang satu amanu iman, wa amilus shalihat, yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu ya, kalau kata orang Sunda itu siri asa, siri asi, siri asuh, siri perhatikan, siri taringakeun, itulah. Sebab apa? Dalam hadis juga disampaikan, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Tebarkanlah oleh kamu semua kasih sayang kepada semua yang ada di muka bumi,
niscaya yang ada di langit akan menyayangi kamu semua. Tuh, itu di hadis. Di ayat Al-Quran lain, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam memaknai kurban ini, orang tuh banyak salah dalam memaknai, salah dalam menerimanya, salah dalam mengartikannya, salah dalam menafsirkannya. Disangkanya berkurban di sini, disangkanya menyembelih hewan kurban 1 tahun 1 kali. Padahal bukan itu. Jadi fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban di sana wujudkan hasil sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yaitu menebarkan kasih sayang itu. Ya. Kalau kita punya harta dengan hartanya, tidak adanya tenaga dengan tenaganya, adanya dengan ilmu, adanya ilmu dengan ilmunya, bisa dengan pikirannya, bisa dengan doanya, banyak macamnya. Makanya hasil sholat itu harus bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa amilus shalihat. Udah gitu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Saling menasihati. Dan setiap manusia itu harus mau dinasihati. Sabda Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau yang gimana? Yang itu, yang nggak mau dinasehati, yang mau diarah nggak mau diarahkan, yang nggak mau dikasih pandangan, yang nggak mau dikasih tambahan wawasan dan pandangan, yang nggak mau dikasih ilmu, yang tidak pernah mendengarkan. Karena hadis Nabi disampaikan, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman, atau yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau yang senang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang senang dengan adanya kegiatan-kegiatan syiar Islam yang mana di dalamnya ada tolabul ilmi, wala takun khamisan, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Yang bagaimana yang orang yang kelima itu? Yang kelima itu yaitu orang yang tidak suka mendengarkannya aja nggak suka, senangnya aja dengan ada kegiatan-kegiatan Islami, kajian-kajian Islami, tolabul ilmi segala macam nggak suka, apalagi mempelajarinya. Tapi alhamdulillah di Masjid Nur Hidayah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu juga anak-anak, wanita dan laki-laki di sini, alhamdulillah banyak untuk melaksanakan sholat tarawih, dan semuanya semoga kita semua menjadi kun aliman, menjadi orang yang berilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi ingat, yang berilmu juga semoga kita bisa mengamalkan ilmunya. Sebab apa? Setiap manusia itu celaka illa alimin, kecuali orang yang berilmu. Kullu alimin halaka, setiap yang berilmu juga celaka illa amiluna, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu dan mengamalkannya juga masih saja tetap celaka. Illa mukhlasun, kecuali orang-orang yang melaksanakannya dengan ikhlas. Semua kita bisa, semoga kita semua bisa melaksanakan ilmu, mewujudkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita, keinginan kita, ya. Dengan kita bisa melaksanakannya dengan ikhlasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup,
Semoga saum kita dan semua amalan kita sebelum bulan Ramadan juga ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga di saum Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah keberkahannya kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua supaya bisa melaksanakan ibadah saum siangnya dan malamnya salat tarawih. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.